Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk di part ini saya akan melanjutkan prinsip manajemen mutu dalam mata kuliah manajemen mutu. Dosen mata kuliahnya yaitu Pak Haryanto Jaidulfar, STMT. Untuk itu di pemaparan saat hari ini pendekatan sistem pada manajemen, poin kelima, atau sistem approach to management. Yang poin keenam, yaitu perbaikan keberlanjutan atau continual improvement. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk di part ini saya akan melanjutkan prinsip manajemen mutu dalam mata kuliah manajemen mutu. Dosen mata kuliahnya yaitu Pak Haryanto Jaidulfar, STMT. Untuk itu di pemaparan saat hari ini pendekatan sistem pada manajemen, poin kelima, atau sistem approach to management. Yang poin keenam, yaitu perbaikan keberlanjutan atau continual improvement. Dalam prinsip yang kelima ini, yaitu pendekatan sistem pada manajemen mutu, sistem approach to management, menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI, sistem adalah peningkatan unsur yang secara teratur saling berkaitan sehingga membentuk suatu totalitas. Sistem juga diartikan sebagai susunan yang teratur dari pandangan, teori, asas, dan sebagainya. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia juga mengidentifikasi kegiatan sistem sebagai sebuah metode. Poin selanjutnya, manajemen mutu merupakan manajemen berdasarkan pada sistem, yaitu sistem memiliki kata kunci interrelasi dan integrasi. Yang selanjutnya, interrelasi bermakna bahwa proses untuk menghasilkan output dilakukan melalui proses pada unit-unit yang saling terhubung. Sedangkan integrasi bermakna bahwa proses pada subsistem sistem merupakan proses yang saling berkaitan dalam mengidentifikasi berbagai proses. Sebagai struktur keseluruhan sistem yang utuh dalam upaya mengubah input menjadi output. Lanjut, pendekatan sistem pada manajemen mutu diidentifikasi sebagai identifikasi, pemahaman, dan pengelolaan sistem dari proses yang saling berkaitan untuk mencapai dan meningkatkan sasaran perusahaan atau organisasi dengan efektif dan efisien dalam mencapai tujuan tertentu. Apa pentingnya prinsip yang kelima ini? Pentingnya pendekatan sistem pada manajemen mutu, yaitu setiap aktivitas dalam organisasi harus dilandasi dengan adanya sistem yang harus dikomunikasikan kepada semua level, maupun termasuk level kantor organisasi, agar organisasi dapat menyusun sistem untuk mencapai sasaran organisasi dengan lebih efektif dan efisien, serta memahami keadaan saling bertanggung jawab di antara proses-proses pada sistem dengan pendekatan struktur yang harmonis dan integrasi proses-proses dengan tugas yang tidak saling tumpang tindih, serta memberi pemahaman terbaik pada tugas-tugas atau tanggung jawab yang dibutuhkan untuk mencapai tujuan bersama, serta mengurangi hambatan lintas fungsional.
menargetkan dan menentukan bagaimana aktivitas khusus dalam suatu sistem akan beroperasi. Selanjutnya, mengidentifikasi, memahami, mengendalikan sistem dan interaksi antar proses guna memberikan kontribusi efektif dan efisien organisasi. Yang terakhir, mendorong unit-unit bagian proses berkelanjutan, menetapkan sasaran mutu tiap proses, menetapkan interaksi dan rangkaian proses, serta memantau dan mengukur efektivitas di setiap proses. Untuk prinsip selanjutnya yaitu prinsip 6, perbaikan berkesinambungan manajemen mutu atau continual improvement, yaitu perbaikan kesinambungan dari kinerja keseluruhan organisasi harus menjadi tujuan tetap organisasi. Bahwa organisasi tidak boleh puas terhadap hasil yang telah dicapai, yaitu setiap saat, setiap waktu harus memposisikan kinerja untuk lebih baik dan lebih baik lagi. Selain itu, harus selalu ada peningkatan kinerja dari setiap periodenya, per bulannya, atau tahun ke tahun. Untuk itu, perbaikan berkesinambungan manajemen mutu memiliki aktivitas dalam perbaikan kesinambungan. Yang pertama, mengevaluasi dampak perubahan oleh manajemen mutu terhadap pelanggan, dan selanjutnya mengualifikasikan proses. Yang ketiga, mencari dan menghilangkan masalah proses. Melakukan studi banding proses untuk meningkatkan kinerja organisasi. Lanjut, melihat kembali kualitas secara berkala. Yang terakhir, menertibkan dokumen manajemen mutu. Baik, untuk yang sudah saya paparkan, saya harap bisa menjadi pelajaran atau modal bagi saya dalam memahami prinsip-prinsip manajemen mutu. Untuk selanjutnya, prinsip-prinsip yang ke-7 dan ke-8 saya lanjut di part selanjutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.